buat kita semua jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun yang ada dimanapun pagi hari ini. Sungguh tidak ada hal lain yang ada di dalam hati dan di mulut kita selain rasa syukur dan perkataan syukur yang kita keluarkan pagi hari ini. Sebab adalah anugerah Tuhan yang besar buat kita semua. Kalau hari ini kita bersama-sama boleh berada di hari yang pertama di tahun 2021. Pagi hari ini sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita dengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Yesaya 55 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata kepada kita semua pagi hari ini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan aku akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Bapa di surga, pagi hari ini kami memutuskan Tuhan, di hari yang pertama di tahun 2021, untuk mencari Tuhan dengan segenap hati kami, untuk berbalik dari jalan-jalan kami yang salah. Sebab selama tahun 2020 Tuhan sudah membuktikan bahwa Engkau Allah yang setia, dan bahwa segala janji firman-Mu tidak ada yang gugur di dalam kehidupan kami. Kau Allah Immanuel, Kau Allah sumber pengharapan kami. Kehadiran kami di hari pertama di tahun yang baru ini Tuhan, menjadi bukti kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, sekali lagi kami katakan di hadapan hadirat-Mu, tidak ada rasa lain di dalam hati kami, tidak ada kata lain di dalam mulut kami, selain kami bersyukur Tuhan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur atas semua anugerah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur atas semua anugerah pemeliharaan Tuhan kepada kami. Kami bersyukur atas semua anugerah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk anugerah kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Bersyukur karena masing-masing kami di rumah-rumah kami masing-masing kami buktikan bahwa mujizat Tuhan masih ada sampai tahun baru ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan biarlah kami memulai tahun yang baru dengan ibadah kepadamu. Ibadah kami pagi hari ini Tuhan, sekalipun kami melakukannya dengan cara online, tapi kami percaya bahwa hadirat-Mu tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Dimanapun kami berada hari ini Tuhan, di rumah-rumah kami masing-masing, Tuhan hadir bersama dengan kami. Tuhan melawat setiap kami yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Kami beribadah dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Sebab kami buktikan bahwa Allah kami hidup. Tuhan kami ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami hari ini. Kami tabiskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Amin. Selamat tahun baru jemaat Tuhan. Kasih Tuhan turun atas kita semua pagi hari ini. Bersuka cita karenamu Tuhan Yesus. Haleluya.
begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Dibebaskan, dibangkitkan,
dia pokok pujianku, ya Yesus, sukacitaku. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Puji Dia, kami puji, tinggikan nama-Nya, tinggikan nama-Mu. Puji Dia, muliakan nama-Nya. Puji Dia, tinggikan nama-Nya. Puji Dia, muliakan nama-Nya. Puji Dia, tinggikan nama-Nya. Puji Dia, muliakan nama-Nya. Ku akan selalu bersyukur setiap pokok pujianku, ya Yesus, sukacitaku. Akan selalu bersyukur setiap pokok pujianku, ya Yesus, sukacitaku. Ya Yesus, ya Yesus, sukacitaku. Ya Yesus, sukacitaku. Haleluya. Sebab tahun 2021 adalah tahun penyertaan Tuhan, kemenangan daripada Tuhan. Mari umat Tuhan nyatakan iman melalui pujian ini. Dari rumah Allah dan angkat suaramu katakan, Berjalanlah di depanku dan tuntunku di setiap langkahmu. Ku tak selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku.
kesetiaan-Mu Tuhan. We thank you Lord. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bagimu segala pujian, bagimu segala penghormatan, syukur. We worship you Lord, we worship you Jesus. Thank you Lord. Ya, Kau El Shaddai Tuhan. Kau El Shaddai, Kau beserta kami, Kau menyertai kami, Kau di dalam kami, memberikan kami kekuatan. Yes. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesusku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesusku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesusku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesusku. Tiada yang seperti-Mu Yesusku. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Haleluya. Siang hari ini tidak ada yang lain yang kami tinggikan, kami agungkan selain pribadi-Mu Tuhan. Kau layak terima semua pujian kami, sembah kami, syukur kami. Karena kami menyadari keberadaan kami hari ini Tuhan, hari pertama di tahun 2021. Kami begitu menyadari akan penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Kesetiaan-Mu yang tidak pernah Tuhan meninggalkan kami dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami tahu Engkau pribadi yang begitu baik, Bapa yang baik buat setiap kami. Oleh sebab itu siang hari ini Tuhan, lawat setiap kami. Biar lawatan-Mu yang menyegarkan itu menghampiri setiap kami masing-masing pribadi. Dimanapun kami ada saat ini Tuhan. Kami percaya lawatan yang baru, angin yang baru berhembus buat setiap kami. Lawatan yang menyembuhkan, lawatan yang menguatkan, dan lawatan yang memulihkan setiap kami hari ini. Untuk membuat kami kuat berjalan sepanjang tahun yang baru ini bersama dengan-Mu Tuhan. Kami buka hati kami,
Kami arahkan pikiran kami sepenuhnya kepadamu siang hari ini Tuhan. Mari berbicara buat setiap kami. Sampaikan firman-Mu di hari pertama ini Tuhan. Sehingga kami tahu ke arah mana kami harus melangkah sepanjang tahun ini. Kami tahu Engkau sudah berjalan di depan kami, menyediakan yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Oleh sebab itu, pengurapan yang baru turun di atas setiap kami. Hari ini Tuhan, membuat kami mengerti kehendak-Mu dan memampukan setiap kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kami bersyukur di dalam nama Yesus, haleluya, bersama berkata, amin, amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara, shalom. Selamat tahun baru Bapak Ibu, ini hari pertama kita ada di tahun yang baru, tahun 2021 Saudara. Hari yang spesial walaupun hari Jumat yang biasa Saudara ya. Tapi mari kita lihat bahwa ini hari pertama kita mengawali langkah kita di tahun 2021 Saudara. Ya. Setelah kita melewati tahun yang luar biasa, tahun 2020, ada begitu banyak hal yang diajarkan buat setiap kita masing-masing pribadi sepanjang tahun 2020, saudara ya. Ada begitu banyak ketidakpastian yang kita hadapi dalam kehidupan sepanjang 2020. Yang saya percaya bahwa waktu kita melihat ada begitu banyak goncangan, begitu banyak ketidakpastian, kita melihat bahwa hanya ada satu kepastian, yaitu di dalam Tuhan, saudara. Ya, ada begitu banyak hal yang kita alami secara ekonomi, hubungan, kesehatan, saudara. Bahkan saya pribadi melewati Desember dengan begitu sulit, saudara ya. Diizinkan Tuhan untuk beristirahat di rumah, tapi bersyukur hari ini ada anugerah kemurahan Tuhan untuk kita semua menikmati sepanjang tahun 2021, saudara. Nah, mari saudara kita siapkan kehidupan kita. Di hari yang pertama ini saudara, kita melihat bahwa keputusan kita hari ini yang kita ambil akan menentukan saudara. Akan menjadi langkah-langkah yang tepat ataukah langkah-langkah yang gagal sepanjang tahun 2021 ini saudara. Oleh sebab itu siang hari ini saya mengambil tema saudara, hidup yang terarah atau purposeful life saudara ya, hidup yang terarah. Setujukah Bapak Ibu Saudara kalau saya mulai dengan sebuah statement ini, bahwa kebingungan hanyalah hasil dari perjalanan tanpa arah. Saya ulang saudara, saya ambil sebuah statement ini saudara waktu saya merenungkan tentang hidup yang terarah, bahwa kebingungan hanyalah hasil dari sebuah perjalanan yang tanpa arah, saudara. Karena sejatinya kalau kita tahu arah kita kemana, maka tidak mungkin kita akan bingung melangkah, saudara. Kalau kita tahu tujuan arah kita kemana, Bapak Ibu Saudara, maka sulit, bingung itu datang dalam kehidupan kita. Sulit bagi kita untuk menjadi bingung, saudara. Karena kita jelas arah tujuan kita. Ketiadaan tujuan membuat kita seperti sebuah kapal, saudara. Yang setelah diangkat jangkarnya, kemudian berlayar, saudara, meninggalkan dermaga yang ada. Kemudian apa yang terjadi? Hanya berputar-putar di laut yang luas, saudara. Karena tidak tahu mau kemana, saudara. Ketiadaan tujuan membuat kita hanya menghabiskan waktu, saudara. Berputar-putar menghabiskan waktu tanpa tahu kita mau kemana. Oleh sebab itu, saudara, biarlah salah satu hal yang sudah kita alami, kita sama-sama terima di tahun 2020, saudara ya. Tahun yang begitu luar biasa. Satu hal yang mungkin sudah kita terima, yang diajarkan Tuhan, bahwa ada tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak pernah diciptakan untuk kita berputar-putar, menghabiskan waktu. Tidak, saudara. Tapi Tuhan taruh sebuah tujuan. Ada tugas akhir yang harus kita semua selesaikan, saudara. Ya, apa kata firman Bapak Ibu tentang tujuan? Mari kita lihat bersama. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27, Bapak Ibu.
1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Kita akan lihat bersama saudara apa kata firman Tuhan tentang tujuan. Kita mulai ayat yang pertama, ayat yang ke-24 saudara, saya baca buat kita semua. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ayat 24 saudara luar biasa dimulai dengan berkata bagi kita semua bahwa tidak tahukah kamu, tidak tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Saudara. Selagi kita masih dipercayakan yang namanya nafas kehidupan saudara, maka secara otomatis kita ada dalam sebuah gelanggang pertandingan. Tidak ada seorang pun yang nganggur, saudara. Kita ada dalam gelanggang pertandingan dan dikatakan begini, semua peserta turut berlari, saudara. Itu kata yang menarik Bapak Ibu ya. Semua peserta turut berlari. Waktu saya renungkan kata-kata ini, saudara, saya mengambil sebuah kesimpulan begini bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mewakili, menggantikan kita berlari dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Setiap kita pada akhirnya nanti akan diperhadapkan dengan sebuah yang namanya penghakiman, di mana kita harus mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Tidak ada seorang pun yang bisa mewakili pertandingan yang hari ini sementara kita jalani saudara. Masing-masing kita akan berdiri dengan kaki kita sendiri. Dan mempertanggungjawabkan tugas, tujuan, panggilan yang sudah Tuhan kasih buat setiap masing-masing pribadi. Oleh sebab itu saudara, mari sadari dengan baik bahwa setiap kita sementara berlari saudara. Waktu kita sadar ada tugas, ada sebuah pertandingan di mana kita ada di dalamnya, di mana kita harus berlari. Alkitab berkata di ayat yang ke-24, maka kita harus berlari begitu rupa, saudara. Waktu kita tahu, saudara, ada garis akhir, dan setiap kita pasti suka untuk kita berakhir dengan baik, finishing well, saudara. Maka Alkitab berkata buat kita pagi hari, siang hari ini, bahwa ini yang harus kita lakukan. Bukan berjalan, bukan diam di tempat, bukan cuma berputar-putar di tempat seperti kapal yang tidak ada tujuan. Tapi Alkitab berkata kita lari begitu rupa. Saudara. 3 kata yang begitu menarik saudara ya. Bukan lari yang biasa-biasa, bukan lari di tempat, bukan melompat beberapa meter, bukan saudara. Tapi lari begitu rupa saudara. Kata yang coba kalau saudara mau gambarkan dalam bayangan, imajinasi saudara. Kalau seseorang lari begitu rupa saudara. Saya pernah alami itu waktu kecil saudara, dikejar anjing saudara ya. Waktu dikejar anjing Bapak Ibu, saya bisa lari dan melompati sebuah tembok saudara. Sambil salto Bapak Ibu. Hal yang tidak pernah saya lakukan sebelumnya. Tapi kemudian saya lari begitu rupa. Karena yang namanya ketakutan saudara. Hari ini Tuhan mau kita bukan lari karena ketakutan. Sudah cukup saudara, sepanjang 2020 mungkin ada kita yang lari karena kita ketakutan. Tahun yang baru ini kita lari bukan karena kita ketakutan. Kita lari karena kita punya tujuan saudara. Yang membuat kita akan mengerahkan semua kekuatan kita yang terbaik. Kita berusaha sungguh-sungguh. Kita fokus pada tujuan akhir kita.
Sehingga itu yang Alkitab katakan, kita lari begitu rupa, saudara. Ya. Sehingga ayat yang ke-25 berkata buat kita, waktu orang-orang lari begitu rupa, tahu tujuan akhirnya, tahu situasinya ada di mana. Ini yang orang-orang tersebut lakukan, akan menguasai diri dalam segala hal, kata ayat 25. Artinya akan ada hal-hal yang mencoba menghalangi kita, akan ada hal-hal yang coba membuat kita keluar dari jalur kemenangan kita, akan ada hal yang coba untuk mendistraksi kita, saudara. Tapi kita berkata, orang yang memandang kepada tujuan akhir itu akan menguasai diri dalam segala hal, akan tahu mengambil keputusan yang tepat, yang mendekatkan dirinya kepada tujuan tersebut. Akhirnya ayat 26 berkata buat kita, kita bukanlah orang yang berlari tanpa tujuan. Kita bukan petinju yang sembarangan memukul. Ya, artinya tidak ada lagi waktu dan kesempatan yang kita sia-siakan dengan percuma. Tapi waktu kita berlari, waktu kita memukul sebagai seorang petinju, kita akan memukul tepat sasaran. Kita akan berlari mencapai kemenangan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, saudara. Nah, apa gelanggang pertandingan kita di hari-hari terakhir ini, saudara? Kita lihat bersama dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Gelanggang pertandingan yang hari ini mungkin ada sebagian kita yang lupa, saudara ya. Sebagian kita kemudian fokus kepada hal yang lain. Tapi mari kita lihat lagi, saudara. Apa gelanggang pertandingan kita di hari-hari terakhir ini, saudara. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan supaya, saudara, kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Saudara, kata yang menarik, ya, tugas yang kembali diingatkan kita di hari pertama di tahun yang baru ini, saudara, bahwa kita dipilih bukan cuman untuk hidup yang biasa-biasa, bukan cuman menghabiskan waktu di dunia ini, tapi ada tugas, ada tanggung jawab, ada panggilan yang Tuhan berikan buat setiap kita, yaitu menjadi saksi Tuhan, saudara. Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib. Mari sadari ini Bapak Ibu, kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan. Waktu dunia dalam kegelapan, mencari-cari jawaban, saudara, atas ketidakpastian yang terjadi hari-hari ini. Maka gereja Tuhan harus bangkit untuk menceritakan, untuk menyaksikan bahwa masih ada harapan, saudara. Untuk menceritakan kepada orang kasih dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah. Untuk membuktikan kuasa dan mujizat Tuhan masih terjadi hari ini. Untuk memperlihatkan bagaimana caranya kedaulatan Tuhan bekerja dalam kehidupan seseorang. Itu tugas kita, saudara. Saksi-saksinya Tuhan. Ya, menarik kata yang dipakai, saudara, yaitu saksi atau witness, saudara, bahasa Inggrisnya. Yang sering kita dapati dalam dunia hukum, Bapak Ibu. Saksi atau witness. Nah, mari kita akan lihat bersama dua hal pagi siang hari ini, saudara. Beberapa hal yang harus kita perhatikan tentang menjadi saksi, saudara. Sehingga saya berdoa waktu kita tahu, renungkan kedua hal ini, maka ada sesuatu yang bisa kita putuskan bersama. Bahwa saya punya tugas yang besar. Sepanjang tahun 2021 ini, saya mau mengambil tugas tanggung jawab itu. Bagaimana seseorang bisa dipilih menjadi saksi, saudara? Yang pertama, karena dia menyaksikan atau mengalami secara langsung, Bapak Ibu.
Bagaimana seseorang dipilih menjadi saksi? Kalau kita mengambil kacamata hukum, saudara, seseorang dipanggil, dipilih menjadi saksi karena orang tersebut menyaksikan atau mengalami secara langsung peristiwa atau perkara yang sementara disidangkan, saudara. Ya, karena orang tersebut melihat, mendengar, mengalami secara langsung, maka dia dipanggil sebagai saksi, saudara. Gak usah jauh-jauh ke persidangan Bapak Ibu ya. Dalam kehidupan sehari-hari ini, kita terbiasa dengan peran ini saudara, yaitu saksi. Kenapa? Karena waktu kita makan sesuatu yang enak, kita mengalami kejadian menyenangkan di sebuah tempat saudara, maka selesai itu apa yang kita lakukan? Kita merekomendasikan kepada orang lain. Tahu nggak? Ada tempat makan yang enak tuh, murah lagi. Di situ pergi aja, pasti enak. Pasti kamu suka. Tahu nggak? Mau habiskan waktu di mana akhir tahun, awal tahun, liburan, Valentine. Ada tempat wisata yang baru. Enak banget, menyenangkan banget. Waktu kita alami sesuatu, ya, secara natural kita suka ceritakan itu buat orang lain. Bukankah itu seperti saksi, saudara? Kita mengalami dulu sesuatu, baru kita forward itu, saudara, kepada orang lain. Demikian halnya dengan menjadi saksi Tuhan, Bapak Ibu. Kita nggak mungkin menjadi saksi untuk sesuatu yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Namanya hoax itu, saudara. Oleh sebab itu mau menjadi saksi Tuhan, maka ini yang harus kita lakukan. Kita alami dulu Tuhan secara pribadi. Kita alami dengan baik, makanya firman Tuhan berkata, Mazmur 34 ayat 8, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dipakai dua kata yang sering kita alami dengan panca indera, saudara. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Karena memang untuk kita bisa menceritakan kasih dan kebaikan Tuhan, gak bisa dengan pengetahuan kita. Hanya bisa lewat apa yang sudah kita alami, saudara. Sepanjang tahun 2020, yang kalau di meme jokes, saudara, Januari, Februari, Corona, dan Desember, saudara ya. Ternyata Desember Corona lagi, Bapak Ibu. Waktu yang begitu cepat berlalu, dalam kesulitan, dalam berbagai sektor kehidupan. Apa yang sudah Tuhan izinkan terjadi. Bukan untuk menghancurkan kita, tapi kesempatan untuk kita mengalami, kita melihat, kita merasakan, kita sendiri yang berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan kasih dan kebaikan Tuhan. Kalau kita nggak pernah sakit, bagaimana mungkin kita bisa berkata kepada orang lain bahwa Jehovah Rafa Allah yang menyembuhkan? Kalau kita nggak pernah mengalami kesendirian dan kita melihat, wow, ternyata ada Immanuel Allah yang beserta kita. Oleh sebab itu, saudara, masa sulit ada bukan untuk menghancurkan kita. Masa sulit ada, itu kesempatan untuk kita mengisi penuh tabung panah kita, saudara ya. Amunisi kita, persediaan bekal kita, yaitu kesaksian akan pribadi Tuhan, saudara. Dengan cara pandang seperti itu, Bapak Ibu, maka saya sangat yakin dan percaya apapun situasi yang akan kita hadapi sepanjang tahun 2021 ke depan, dengan sudut pandang kacamata, melihat bahwa masa sulit itu kesempatan yang Tuhan berikan. Untuk kita kembali mengalami itu, saudara. Perjumpaan dengan Tuhan. Maka kita akan mampu menjadi saksinya sampai akhir kehidupan kita, saudara. Yang pertama, kita mengalami secara langsung. Yang kedua, saudara, bagaimana seseorang dipanggil, dipilih menjadi seorang saksi. Yang kedua adalah karena faktor kredibilitas, saudara. Seseorang dianggap kredibel artinya sumber informasi yang dapat dipercaya, saudara. Karena sia-sia semua yang bisa dia saksikan,
Kalau ternyata orang tersebut tidak kredibel, saudara, artinya tidak dapat dipercaya sehingga kesaksiannya nggak bisa dipakai, saudara. Demikian halnya dengan saksi Tuhan. Pengenalan dan pengalaman kita akan Tuhan harus dibuktikan dengan kehidupan secara nyata yang orang lain lihat dalam keseharian kita. Pengalaman dan pengenalan kita secara horizontal, saudara, harus dibuktikan dengan kehidupan secara nyata, saudara, yang orang lain di sekitar kita melihat dalam keseharian kita, yaitu garis horizontal, saudara. Sikap kita, tutur kata kita, reaksi-reaksi kita, saudara, respon kita akan masalah, bagaimana kita bekerja, nilai apa yang kita pegang, cara hidup seperti apa yang kita punya, bagaimana kita waktu orang lain tidak lihat, semua itu, saudara, adalah kredibilitas yang akan menopang kesaksian kita akan Tuhan, saudara. Ya. Makanya dalam 1 Korintus 9 ayat 27, saudara, yang tadi saya skip di awal, saya akan baca dari terjemahan Eva YH, Bapak Ibu. Paulus bilang begini, seperti seorang atlet, saya menggembleng tubuh saya, melatihnya melakukan hal-hal yang harus dilakukan, dan bukan hal-hal yang dikehendakinya. Sebab kalau tidak, saya takut. Kalau setelah mempersiapkan orang-orang lain untuk perlombaan, saya sendiri dinyatakan tidak memenuhi syarat, lalu ditolak. Paulus gambarkan dengan begitu baik, saudara, seperti seorang atlet, Bapak Ibu. Saya coba cari gambaran ini di internet, saudara. Seorang atlet waktu mempersiapkan diri, mengikuti kejuaraan, saudara, maka diatur kehidupan dia setiap hari, saudara. Ada jam-jam latihan, saudara, dan bukan jam-jam yang pendek, Bapak Ibu. Ada jam porsi latihan berjam-jam. Kemudian ada pola makan yang harus diatur. Asupan gizi yang harus diatur. Pola tidur yang harus diatur, saudara. Diatur sedemikian rupa supaya dia siap akan tujuan dia, yaitu kemenangan, saudara. Padahal kalau enaknya bagaimana, Bapak Ibu? Enaknya apa? Santai, kumpul dengan teman, ya, istirahat, makan apa saja yang kita suka, itu kita mau, Bapak Ibu, ya. Fast food, instan, mie instan, wah itu menyenangkan, saudara. Tapi dikatakan begini, seperti seorang atlet melatih melakukan hal-hal yang harus dilakukan. Dan bukan hal-hal yang dikehendaki, saudara. Ternyata tanpa kita sadari, seringkali apa yang kita kehendaki membawa kita gagal dalam menuntaskan tugas Tuhan bagi kita. Karena kecenderungan orang adalah akan terus memilih apa yang menyenangkan bagi diri sendiri. Berfokus kepada diri sendiri, saudara. Memuaskan semua keinginan kita, ego kita. Dan kita lupa ada tugas tanggung jawab yang besar. Makanya Paulus berkata, melatihnya dengan cara melakukan hal-hal yang harus dilakukan. Menjadi saksi Tuhan, kita akan gagal, saudara, kalau kita mengikuti kehendak kita. Setuju, Bapak Ibu? Kita akan gagal kalau kita mengikuti apa yang kita mau. Karena apa yang kita mau terbatas cara pandang kita, saudara. Sejauh mana kita bisa melihat terbatas. Tapi kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik. Karena Tuhan berdiri di awal dan di akhir. Dia tahu yang terbaik buat kita semua, saudara. Oleh sebab itu ada hal yang harus kita lakukan. Ada kehidupan yang harus kita jaga. Sehingga kesaksian yang sudah kita kumpul akan kebaikan Tuhan ditopang, saudara, oleh kehidupan yang kredibel, dapat dipercaya, saudara. Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
bukanlah hal yang sulit untuk melakukan kehendak Tuhan kalau kita mendasarinya bukan karena paksaan, saudara. Bukan karena sebuah tuntutan, tapi karena kasih. Karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita, kita mengasihi Tuhan dengan cara bukan melakukan apa yang kita mau, tapi melakukan apa yang Tuhan mau. Orang yang mengasihi Tuhan akan tajam secara vertikal, mengenal kehendak Tuhan, dan akan cakap secara horizontal, yaitu melakukan kehendak Tuhan, saudara. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu, orang yang mengasihi Tuhan akan tajam secara vertikal, saudara. Akan begitu mengenal apa mau Tuhan dalam kehidupan dia. Dan akan cakap secara horizontal, saudara. Yaitu bukan cuma tahu, bukan cuma kenal kehendak Tuhan, tapi akan melakukan kehendak Tuhan. Siang hari ini keputusan bersama akan kita ambil. Perjalanan seperti apa yang kita mau. Mengikuti semua ego kita atau mengikuti kehendak Tuhan, saudara. 1 Petrus 2 ayat 15 sampai 17 berkata, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Perhatikan ayat 16 saudara. Hiduplah sebagai orang yang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Wow, saudara. Kita berkata, inilah kehendak Allah. Supaya dengan berbuat baik, kamu membungkam orang-orang yang bodoh. Hormati semua orang, kasih saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja, saudara. Bukan hal-hal yang jauh dari pandangan kita. Bukan hal-hal yang rumit di luar pemikiran kita. Enggak Bapak Ibu. Melakukan kehendak Allah kembali dalam keseharian kita. Apa yang kita tampilkan, apa yang kita lakukan dalam keseharian kita, itu kehendak Allah. Kita jaga dengan baik saudara. Bukan cuma tahu tentang firman, tapi mengizinkan firman itu dimanifestasikan secara nyata dalam kehidupan kita, saudara. Ya, sehingga Bapak Ibu, kehidupan kita akan terus bisa menjadi saksi yang Tuhan pakai di akhir zaman ini, Bapak Ibu. Ayat yang terakhir buat kita semua, 2 Petrus 1 ayat 3, saudara. Ayat yang terakhir, Bapak Ibu. 2 Petrus 1 ayat 3, saya baca terjemahan sederhana Indonesia Bapak Ibu. Dengan kuasanya sendiri, Allah sudah memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan. Untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kehendaknya. Saya ulang saudara ya, keren banget ayat ini. Dengan kuasanya sendiri, kuasa Tuhan. Allah sudah memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan. Untuk apa? Untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua berkat rohani itu diberikan kepada kita. Karena kita benar-benar mengenal Allah yang sudah memanggil kita sesuai dengan kemuliaan dan kebaikannya. Alkitab berkata, apa sih yang kita butuhkan hari ini? Mungkin ada yang mulai terlintas, terbersit saudara ya. Wah kayaknya sulit melakukan kehendak Allah. Ayat terakhir ini buat kita di siang hari ini berkata, enggak sulit Bapak Ibu. Karena segala sesuatu yang kita butuhkan sudah diberikan, saudara. Surga membackup kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tinggal kita hari ini, apa keputusan kita? Maukah kita menerima semua yang sudah Tuhan sediakan itu? Dan berusaha lari begitu rupa
mencapai garis akhir, menuntaskan tugas yang sudah Tuhan percayakan buat kita. Ada orang lain yang kehilangan harapan, kehilangan kasih, butuh jalan keluar. Tuhan pakai Bapak Ibu Saudara dan saya, kehidupan kita, untuk menjangkau orang-orang tersebut. Sepanjang tahun 2020 begitu banyak pewahyuan, pengajaran yang baik, yang begitu hebat, yang kita terima dari banyak pengkhotbah, saudara. Bagaimana kita tertanam di dalam Tuhan. Bagaimana kita melekat dengan Tuhan. Menikmati kasih Tuhan. Siapa diri kita di hadapan Tuhan. Sudah banyak kita dengar Bapak Ibu. Ini saatnya. Ini tahunnya. Apa yang sudah kita dengar harus kita lakukan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan akan menjadi dampak bukan buat pribadi kita, tapi buat orang lain. Nah, kita berkata pergilah dan berbuah. Biar orang lain mengalami, menikmati buah itu dari kehidupan kita. Ini tahun saudara, untuk kita memilih, kita atau Tuhan. Saya berdoa di awal tahun ini saudara, di hari pertama ini, kita akan memilih keputusan yang tepat untuk memilih kehendak Tuhan di atas segalanya. Tahun 2021 saudara, menjadi tahun yang berbeda. Di mana kebenaran bukan lagi cuma sekedar pengetahuan. Apa yang kita dengar di gereja, ibadah, firman Tuhan, harus menjadi kenyataan dalam kehidupan ini. Lewat apa? Lewat sikap kita, tutur kata kita. Bagaimana kita bangun hubungan dengan orang. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Hal-hal itu akan menjadi hal-hal yang berbeda di tahun ini. Dimulai hari ini. Di rumah, di lingkungan, tempat kerja. Mari jadi pribadi yang berbeda. Karena Tuhan yang besar tinggal dalam kita. Dia sudah menyediakan semua yang kita butuhkan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita angkat pujian. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
Tuhan. Terima kasih buat semua yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami ada hari ini semua karena kemurahan-Mu. Tidak ada satupun yang bisa kami banggakan dari kehidupan kami masing-masing pribadi, rumah tangga. Kami ada karena penyertaan-Mu, karena penyediaan-Mu, karena kebaikan-Mu. Kami ada hari ini untuk merayakan betapa besarnya Engkau, Tuhan. Betapa luar biasanya Engkau dalam kehidupan kami. Terima ucapan syukur kami, Tuhan. Terima sembah kami. Terima pujian kami. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan, kami agungkan. Di hari yang pertama, di tahun yang baru ini. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau gembala kami yang sangat baik. Tidak pernah kami mengalami kekurangan satupun. Karena Engkau selalu ada bersama-sama kami. Biar mulai dari hari pertama ini Tuhan, kami menetapkan keputusan kami untuk memilih melakukan kehendak-Mu di atas segala-galanya. Tidak satupun yang mampu untuk mengganggu kami, menghalangi kami, membuat kami keluar dari jalur kemenangan kami. Kami mau mengarahkan fokus kami. Kami mau membuat semua kemampuan, mengeluarkan semua kemampuan kami yang terbaik untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami itu. Sehingga semua kebaikan-Mu, kasih, mujizat-Mu yang kami alami dalam keseharian kami akan mampu untuk membawa kemuliaan untuk orang lain, Tuhan. Lewat kehidupan kami, orang akan melihat ada Tuhan yang hidup, yang sampai hari ini masih terus menyatakan kebaikan, kuasa-Mu yang begitu hebat. Kami sangat percaya kasih karunia-Mu sudah Engkau berikan buat setiap kami. Segala sesuatu yang kami butuhkan sudah Engkau berikan buat setiap kami. Tinggal keberanian kami untuk melangkah dalam setiap komitmen keputusan dimanapun kami ada hari ini. Apapun yang Kau percayakan buat kami lakukan hari ini, kami bertanggung jawab sepenuhnya. Kami lari begitu rupa, sehingga kami bukan memperoleh mahkota yang fana, mahkota yang sementara, tapi kami memperoleh mahkota yang kekal, yang Kau sediakan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami tetap mendoakan kota kami Tuhan. Kami percaya kasih-Mu, kuasa-Mu tercurah buat kota, daerah, dan bangsa kami. Virus COVID-19 bukanlah menjadi kehancuran, tapi kesempatan untuk kami melihat ada Tuhan yang besar, yang masih sanggup untuk menyembuhkan, sanggup untuk memulihkan, sanggup untuk menghibur, sanggup memberikan damai sejahtera. Hari ini masih tersedia buat setiap kami. Kebaikan-Mu yang begitu besar, kasih-Mu yang tidak pernah habis, masih tersedia hari ini buat kota kami, daerah kami, dan bangsa kami. Kami percaya rencana-Mu yang besar pasti terjadi. Karena ada pemulihan, karena orang-orang percaya akan bangkit. Saksi-saksi Tuhan akan bangkit. Sehingga apa yang Kau kehendaki terjadi buat kota, daerah, dan bangsa kami. Kami perkatakan kesembuhan, semakin meningkat angka kesembuhan. Dan angka penyebaran berhenti Tuhan. Angka penyebaran berhenti di kota-kota, di bangsa Indonesia. Kami akan melihat kebaikan-Mu yang dialami oleh bangsa kami. Sampai kepada setiap kami, pribadi, rumah tangga, usaha bisnis pekerjaan, pendidikan anak-anak kami. Kami sangat yakin dan percaya di tahun yang baru ini Engkau tidak pernah berubah.
Kuasa-Mu tetap sama, penyertaan-Mu tetap sama. Kau berjalan di depan kami, menuntun setiap langkah kami. Sehingga yang kami temui adalah keberhasilan, keberuntungan, dan kemenangan yang sudah Engkau sediakan buat setiap kami. Biar kacamata yang kami pakai, kacamata yang benar, yaitu masa sulit bukan untuk menghancurkan setiap kami, tapi masa sulit ada untuk kami kembali melihat. Itu kesempatan kami berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi, mengambil, memenuhi semua tabung persediaan kesaksian kami, untuk kami ceritakan kepada banyak orang lain, Kau Tuhan yang hebat, Kau Tuhan yang luar biasa, yang masih terus ada buat setiap kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah tanggal 1 Januari ini Tuhan, kami sangat yakin dan percaya Engkau sudah memberkati setiap kami. Mari Tuhan Kau meteraikan setiap berkat-Mu, tinggal tetap dalam kehidupan kami, untuk kami keluar menjadi berkat buat banyak orang lain. Mari Bapak Ibu Saudara buka hatimu, tadakan tangan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu sendiri dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini, tanggal 1 Januari 2021, sampai selama-lamanya. Diberkati dalam nama Yesus. Kita terima berkat ini sama-sama berkata, amin. Amin. Saya mewakili gembala sidang, para leaders, full-timers, dan pengerja yang ada mengucapkan selamat tahun baru buat Bapak Ibu Saudara keluarga Betani yang ada. Biarlah di tahun ini kita terus mengalami Tuhan secara pribadi. Dan bukan cuma itu saja, kita mengizinkan orang lain mengalami Tuhan lewat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.